Profesor Yudha Sawan MH, yang saya hormati Bapak Masud dan Bapak Ahmad yang berada di lokasi luring pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Halima Lubis yang akan menjadi MC kita pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di acara peluncuran dan bedah buku relasi kejahatan cyber dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai informasi, kegiatan ini kami laksanakan dengan dua cara, yaitu luring dan daring. Untuk kegiatan luring diadakan di kafe di Warkop Rezim 94 Corner yang berada di area Todokuli dengan peserta terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita sama-sama di tengah pandemi. Dan untuk kegiatan dari ini telah kami laksanakan di Zoom seperti yang telah terlihat. Untuk saat ini ada 18 peserta yang nantinya saya akan membagikan daftar hadir yang perlu untuk diisi oleh teman-teman sekalian karena nanti kita akan memberikan sertifikat kegiatan ini. Ya, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah berfaedah ini. Di hari Sabtu tentunya ya, mungkin banyak yang lagi liburan, tapi alhamdulillah ada banyak orang juga yang bisa ikut kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, salam dan syukur kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa mempersingkat waktu, kegiatan kali ini akan berbentuk diskusi ya. Sebelumnya akan dijabarkan dulu bedah buku dari pembedah Profesor Yudha Sawan MH, dan akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Jadi untuk menghemat waktu, marilah kita mulai diskusi kita dengan dulu saudara moderator kita yaitu Hasya Sidik. Hasbi ini lahir di Bantaeng pada 28 Maret 1997. Menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi hukum lingkungan internasional. Dan Hasbi merupakan editor dari buku Memahami Transformasi Hukum Tidak Tertulis Menuju Hukum Tertulis, Upaya Nyata Penyelamatan Mangrove di Sulawesi Selatan, karya dari Dr. Masud, yang diterbitkan oleh Nas Media Pustaka tahun 2018. Adalah lembaga pers mahasiswa hukum Universitas Hasanuddin dan saat ini aktif di Environment Law Forum, lembaga kajian dan advokasi lingkungan hidup yang berdomisili di Kota Makassar. Untuk teman-teman yang ingin menghubungi Hasbi bisa lewat email di hasbi@hasbi9.gmail.com. Ya, dan pemilihan format saya akan langsung kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara MC. Jadi yang saya hormati Prof. Yudha Sawan selaku pembedah buku kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Dr. Maskun dan sebagai penulis dari bedah buku kita pada sore hari ini, dan saya hormati seluruh teman-teman para peserta peluncuran dan bedah buku korelasi kejahatan cyber dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional, baik yang hadir secara luring pada saat ini di Warkop Rezim 94 Corner, ataupun teman-teman yang hadir melalui via Zoom pada sore hari ini. Jadi konsep bedah kita pada sore hari ini, pertama-tama saya akan mempersilahkan dulu kepada penulis Dr. Maskun
untuk memaparkan latar belakang dari penulisan buku ini. Selanjutnya kemudian kita beri kesempatan kepada Prof. Yudariksawan untuk menanggapi, memberikan komentar, kritikan terkait dengan buku tersebut. Nah, selanjutnya di sesi ketiga akan diuraikan sesi tanya jawab dari para peserta yang hadir, dan di sesi terakhir, sesi keempat, akan ada dua pertanyaan, satu pertanyaan dari luring dan satu pertanyaan dari daring yang akan saya tanyakan, yang akan berhadiah buku. Jadi teman-teman mohon perhatiannya dengan cermat agar memperhatikan diskusi kita pada sore hari ini, agar nantinya dapat, siapa tahu Anda orang yang beruntung pada sore hari ini untuk mendapatkan buku. Jadi oke, saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Dr. Maskun untuk memberikan uraiannya terkait dengan latar belakang penulisan buku ini. Sebelumnya saya akan membacakan dulu sekilas CV dari Dr. Maskun. Jadi beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum yang saat ini aktif menulis, meneliti, khususnya di bidang lingkungan dan kejahatan cyber. Jadi saya persilakan kepada Dr. Maskun untuk menyampaikan latar belakang penulisan bukunya. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yudariksawan SH.MH. Yang saya hormati juga tentunya adalah teman-teman penulis. Sebenarnya tulisan ini adalah tulisan barengan sebenarnya yang ditulis oleh tim Fakultas Hukum dalam hal ini, baik oleh saya sendiri, ada Pak Dr. Naswar, ada Pak Ahmad, Hasbi juga adalah salah satu penulisnya, ada Amelia dan Halima. Jadi ini adalah tulisan bareng sebenarnya, tulisan bareng yang merupakan judul yang kebetulan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Riset dan Teknologi adalah salah satu grant yang dimenangkan di tahun 2020. Dan tulisan ini sebenarnya diilhami banyak sebenarnya dari perjalanan saya secara khusus sebenarnya dalam pengajaran hukum telematika barengan Prof. Yuda, ya, yang saat ini mata kuliah ini tetap eksis dan ada di Fakultas Hukum dengan jumlah peserta yang selalu memenuhi prasyarat di antara 25 sampai 30. Itu salah satu yang melatar belakangi ide ini. Hal yang lain sebenarnya yang kemudian melatar belakangi karena kemudian di Indonesia sekarang ini ada asosiasi dosen informatika dan telematika yang salah satu penasihatnya adalah dan menjadi sumber pengetahuan untuk asosiasi ini adalah Prof. Yuda sendiri sebenarnya. Dan ini kemudian geliat asosiasi ini cukup baik sehingga kemudian memantik kita untuk melihat berbagai sisi dari perkembangan teknologi yang memang membutuhkan mengingat perkembangan teknologi sebagai tools dan sebagai norma menurut saya dan tim penulis kemudian mengalami perkembangan yang begitu sangat pesat sekali sehingga kita tidak melihat lagi kejahatan siber itu sebagai sebuah kejahatan konvensional yang hanya mengalihkan pola dan modus konvensional secara sederhana.
sederhananya kemudian kita mengatakan bahwa modus teknologi ini benar-benar menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena kemudian kita dihadapkan pada pertanyaan apakah aturan hukum baik secara internasional maupun nasional sudah memberikan ruang bagi pengaturan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini kita belum punya atau kita belum memiliki satu instrumen internasional yang sifatnya atau yang berbentuk konvensi. Convention on Cybercrime European Convention itu COC, dan kemudian itu masih berlaku sebenarnya secara regional sebenarnya, karena itu adalah di-create oleh negara Eropa. Di ASEAN sendiri sebenarnya juga dari hasil penelitian kita belum ada satu framework yang disepakati oleh negara-negara di lingkup ASEAN untuk melahirkan sebuah ketentuan atau aturan main baku terhadap teknologi sebagai sebuah norma yang harus diatur. Oleh karena itu sebenarnya penelitian inilah yang kita coba jembatani dengan melihat bagaimana teknologi as a tools, kemudian teknologi as a norms yang membutuhkan ruang yang sangat luas sebenarnya dalam konteks pengaturan. Khusus untuk tulisan atau khusus untuk penelitian yang bermuara pada output buku ini sebenarnya ini memang kita melihatnya dari sisi agresi. Karena kenapa dari sisi hukum agresi? Karena kita melihat bahwa Statuta Roma yang memasukkan kejahatan agresi sebagai lingkup dari kewenangan Statuta Roma, ternyata kalau kita teliti dengan baik, dia tidak memberikan space yang jelas dan detail sebagaimana kejahatan-kejahatan yang masuk lingkup kejahatan di Statuta Roma, seperti kejahatan perang, genosida, dan kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu agak berbeda porsinya, sehingga kemudian kita coba untuk menelusuri dan membangun koneksi yang baik. Kira-kira secara teknologi ini diperankan seperti apa atau memainkan peran seperti apa, dan wujud kerjasama internasionalnya juga seperti apa. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka pertanyaan awal yang masih susah untuk kemudian kita jawab dengan baik adalah karena sifat borderless dan anonymous daripada kejahatan siber. Ya, sifat yang tidak dibatasi oleh tempat, dan yang kemudian pelakunya yang bisa melakukannya tanpa bisa dikenali dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, perkembangan kerjasama internasional hingga putaran di 2018-2019 ini masih benar-benar menjadi kerja keras yang harus dilakukan oleh negara-negara baik secara regional maupun secara internasional. Itu kira-kira yang menjadi fokus tulisan ini. Lengkapnya mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik semua atau teman-teman semua bisa membaca dengan baik tulisan kami di buku ini yang sudah terbit, dan juga ada sinopsisnya pada Google Store misalnya. Sehingga penting sebenarnya dengan segala rasa hormat kami memberikan apresiasi yang luar biasa atas kesediaan waktu Prof. Yuda untuk memberikan masukan bedahan atas buku ini, karena tentunya tulisan ini tidak akan berhenti sampai titik di sini sebenarnya, karena masih ada hal yang akan kami pikirkan ke depannya untuk mengembangkan gagasan ini. Sehingga bedahan hari ini benar-benar akan menjadi, kalau saya bilangnya sih akan menjadi rangsangan terbaru sebenarnya bagi kami penulis khususnya dan peneliti untuk melahirkan karya di bidang hukum telematika yang jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna lagi. Saya kira itu saja mungkin pengantar dari kami mewakili tim penulis yang telah berupaya sebaik mungkin untuk menulis dan meneliti dan menulis. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh tim penulis, Pak Dr. Naswar, Pak Ahmad, Hasbi, Amel, dan Halimah yang telah bersama-sama bekerja keras mewujudkan kerja 1 tahun kita ini dengan satu karya buku sebagaimana yang ada, dan beberapa karya jurnal yang sementara dalam proses penerbitan.
Saya kira terima kasih banyak dan saya akan ke Hasbi, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan pemaparan materi singkat dari Bapak Dr. Maskun terkait dengan latar belakang penulisan buku ini. Selanjutnya adalah saya akan memberikan kesempatan kepada Prof. Yuda Riksawan selaku pembedah buku kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya kira Prof. Yuda Riksawan ini adalah salah satu dosen yang cukup kita kenal di Fakultas Hukum, dan beliau juga ini merupakan salah satu ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada tahun 2013-2016. Jadi beliau cukup pakar dalam bidang telematika, melihat dalam perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Prof terkait dengan karya baru yang dibuat oleh Dr. Maskun dan tim? Saya persilakan dengan hormat, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang saya hormati para penulis, kolega, dan mahasiswa kita juga ini di fakultas ya. Ini ada Pak Dr. Maskun SH, LLM, kemudian penulisnya yang berikut Dr. Naswar, Pak Ahmad. Saya melihat tadi sekilas Pak Ahmad ada di Warkop ini. Terus kemudian Pak Hasbi Asidik yang baru saja sarjana hukum, ini moderator kita. Armelia Safira dan Siti Nur Halimah Lubis selaku tim penulis, gitu ya. Satu kehormatan, saya diminta untuk membedah buku ya. Saya seringkali agak ketawa sih, kalau disuruh membedah, karena saya bukan dokter bedah, gitu ya. Tapi oke, istilah membedah buku mungkin sudah menjadi sesuatu yang lazim. Kalau membedah buku dan kalau tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu untuk yang kebetulan hadir di Warkop ya. Selamat sore semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap social distancing, mengikuti protokol kesehatan, dan mohon maaf saya tidak berada di ruangan itu, sehingga mudah-mudahan ini bisa tetap menjalin satu hubungan silaturahim antara saya dengan para peserta, dan juga untuk para peserta yang mengikuti melalui proses dalam jaringan atau daring. Kalau saya katakan tadi, kalau membedah buku atau membaca sebuah buku, satu adagium yang paling kuno gitu ya, adalah don't judge the book by its cover, atau don't judge a book by its cover. Itu suatu adagium kuno yang selalu dipakai orang ketika akan berbicara tentang buku. Saya mungkin akan menambah adagium itu dengan suatu keyakinan saya, gitu ya. Ini sebagai informasi saja, bahwa seringkali kalau saya melihat sebuah buku itu, saya tidak berada pada ruang bahwa jangan menghakimi sebuah buku dengan hanya melihat sebuah cover-nya saja atau melihat sampulnya saja. Tetapi saya selalu meyakini bahwa di balik sebuah cover sebuah buku pasti ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Dan untuk itu saya harus membacanya, dan pasti saya akan menemukan suatu pengetahuan baru yang mungkin baru saya ketahui atau baru saya membacanya. Gitu. Nah, mengapa ini saya yakini? Karena Allah itu memberikan masing-masing manusia itu suatu keunikan dan kecerdasan yang pasti tidak semua orang sempurna untuk memiliki semua kecerdasan itu. Oleh karenanya ilmu Allah itu sangat luas, sehingga saya selalu meyakini bahwa di balik sebuah cover buku itu pasti ada satu ilmu yang perlu
dan wajib kita baca dan kita ketahui dan menambah referensi pengetahuan kita. Nah, itu terbukti lagi dengan ketika saya disodori buku yang ditulis oleh teman-teman saya ini, gitu ya, dengan sebuah judul yaitu korelasi kejahatan siber dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional. Saya bersama Pak Dr. Maskun itu mengajarkan hukum telematika di Fakultas Hukum, dan saya juga kebetulan punya 2 buku terkait dengan teknologi, gitu ya. Ada satu hukum telekomunikasi, ada satu hukum penyiaran. Juga terlibat dalam sebagai penasihat di Asosiasi Dosen Hukum TIK secara nasional, gitu. Terus kemudian punya pengalaman berbagai kesempatan untuk berbicara terkait dengan perkembangan teknologi. Tetapi ketika membaca buku ini, ternyata juga ada hal baru yang kemudian saya juga mengetahuinya. Apakah itu karena referensinya bertambah atau referensi yang dipakai belum saya pernah baca, gitu ya? Atau mungkin ada hal baru yang memang itu menjadi suatu hal yang menarik dari satu buku yang disodorkan ini. Oleh karena itu saya bersemangat dan saya berterima kasih dapat penghargaan untuk menjadi pembedah, gitu ya. Jadi dokter bedah kita hari ini. Baik, hadirin yang saya hormati, ketika kita membaca buku tentu saja maka judul buku itu akan selalu merupakan jendela dari suatu kumpulan informasi atau kumpulan pengetahuan yang ada dalam suatu buku. Maka ketika kita membaca sebuah judul itu, kita sudah bisa sedikitnya memiliki sebuah sesuatu yang sifatnya prediktif untuk mengetahui kira-kira apa yang ada di balik sebuah cover sebuah buku. Dan ketika membaca judul dari buku ini, maka saya melihatnya bahwa penulis ini ternyata merupakan hasil penelitian, ya. Tadi Pak Dr. Maskun sudah menjelaskan, penulis ternyata memang ingin mencoba untuk mencari suatu benang merah, gitu ya, atau korelasi dari suatu kejahatan yang hari ini kita sebut dengan berbagai istilah sesungguhnya. Ada yang menyebutkan kejahatan siber, mungkin mentransliterasi dari bahasa asingnya cyber crimes, kemudian ada yang menyebutkan dengan menggunakan istilah kejahatan telematika, ada yang menggunakan dengan kejahatan dunia maya dan sebagainya, atau pakai kejahatan teknologi, gitu kan. Nah, ketika kejahatan siber ini ditautkan dengan kejahatan agresi, ini yang menjadi menarik. Dan menurut saya ini adalah suatu upaya untuk menarik suatu suatu ruang lingkup kejahatan siber yang lebih spesifik kepada sebuah kejahatan lain yang memang telah diakui dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional, yaitu kejahatan agresi. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Maskun, bahwa dalam ruang lingkup hukum internasional, kejahatan siber itu telah diakui atau dikenali oleh masyarakat internasional secara umum sesungguhnya. Namun secara universal, hukum internasional memang tidak atau belum belum ada dan belum terkodifikasi dalam suatu kesepakatan yang lebih bersifat universal. Walaupun memang Cybercrime Convention-nya Uni Eropa itu membuka kemungkinan bagi negara-negara yang juga terlibat pada awal perancangannya untuk ikut meratifikasi atau ikut terikat. Namun demikian, itu tidak merupakan suatu hal yang bersifat universal. Nah, walaupun demikian juga, hal-hal yang diatur di dalam konvensi atau Cybercrime Convention itu telah saya menyebutnya ditransformasi atau ada yang menggunakan istilah diadopsi oleh undang-undang ITE kita, karena beberapa atau bahkan jenis kejahatan yang diatur di dalam Cybercrime Convention itu adalah hal-hal yang kita temukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya
masyarakat internasional sudah memahami suatu kejahatan siber, gitu ya, atau kejahatan-kejahatan dalam dunia telematika. Namun, ketika itu kemudian coba untuk dibawa ke dalam suatu ruang lingkup yang lain, dalam hal ini kejahatan agresi, maka ini menjadi suatu entry point yang sangat menarik menurut saya sebagai suatu hal yang menjadi kajian di dalam hukum internasional. Mengapa? Karena kalau kita coba sandingkan gini ya, karena buku ini mencoba untuk menyandingkan, mencari korelasi. Kalau kita menggunakan kata korelasi kan tentu saja yang dicari adalah apakah atau dan bagaimanakah hubungan antara kejahatan siber itu dengan kejahatan agresi. Nah, ketika kita membawa dalam atau mencari suatu hubungan, maka tentu saja kita harus melihat terlebih dahulu kedua jenis kejahatan yang berbeda ini. Apakah memang di dalamnya ada korelasi atau di dalamnya ada kondisi-kondisi yang saling berpaut atau saling berpadu untuk kemudian nanti kita lihat oh ternyata di dalamnya memang ada satu korelasi. Saya melihat bahwa dalam buku ini korelasi pertama yang hendak coba dikemukakan dan ditemukan dalam suatu penelitian adalah bahwa ternyata serangan-serangan cyber atau cyber attack gitu ya, atau kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi ini itu telah mengguncang masyarakat internasional dan juga telah mewarnai situasi politik internasional gitu ya. Ada beberapa kasus yang dimunculkan dalam buku ini untuk memperlihatkan sejauh mana serangan-serangan dari sisi penggunaan teknologi internet ini juga digunakan sebagai suatu serangan yang coba untuk dikaji dalam buku ini sebagai bagian atau merupakan suatu bentuk dari suatu agresi. Karena kalau misalnya kita melihat kejahatan agresi secara mandiri, berbagai instrumen hukum internasional, apakah itu ICC atau resolusi Majelis Umum PBB, di situ memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa serangan cyber itu adalah bagian dari agresi, karena definisi atau ruang lingkup agresi dalam konteks ini masih bersifat konvensional. Di dalamnya bahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB masih menggunakan istilah kekuatan bersenjata. Sementara kita ketahui penggunaan teknologi internet atau teknologi yang canggih itu juga telah menjadi suatu senjata baru di era revolusi industri. Orang mengatakan demikian saat sekarang. Kita melihat bahwa serangan-serangan dengan menggunakan pesawat-pesawat buatan yang dikendalikan dengan AI misalnya, dengan artificial intelligence, dengan memanfaatkan teknologi telematika, itu adalah salah satu bentuk senjata baru, senjata modern yang bisa saja digunakan dan bahkan telah digunakan oleh berbagai peristiwa gitu ya. Nah, serangan-serangan ini menggunakan teknologinya. Ada lagi bentuk serangan yang lain, yaitu serangan yang misalnya memang tujuan serangannya adalah teknologinya, yaitu serangan misalnya terhadap fasilitas-fasilitas nuklir yang pernah terjadi. Contoh misalnya kasus yang diangkat oleh buku ini yang terjadi di Iran, ketika fasilitas nuklir itu diserang, tetapi diserangnya bukan dengan senjata konvensional, tidak dengan bom, tidak dengan peluru, tidak dengan serangan marinir, tetapi dengan satu proses menyerang jaringan komputerisasi atau jaringan teknologinya. Bayangkan jika kemudian suatu instalasi nuklir, suatu instalasi persenjataan suatu negara, atau bahkan suatu
sistem pertahanan yang saat sekarang pasti menggunakan teknologi canggih gitu ya. Terus kemudian teknologi ini diretas, disusupi, kemudian dikirimkan worm, cacing-cacing, atau dikirimkan virus, atau diserang dengan malware misalnya, gitu ya, atau dengan serangan-serangan yang mematikan lain, tetapi dengan hanya menyerang sistemnya. Maka coba bayangkan, dan ini mungkin fantasi yang sudah ada, kita sering saksikan di film-film Hollywood gitu ya, seolah hanya fantasi, tapi ternyata sesungguhnya itu bisa dilakukan. Kalau kemudian instalasi-instalasi itu malfunction atau kemudian melakukan sesuatu yang mengakibatkan adanya kegagalan dari fasilitas-fasilitas persenjataan itu dan mengakibatkan misalnya bocornya reaktor nuklir atau meledaknya nuklir atau dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan adalah akibat dari semua itu. Nah, ketika tidak ada suatu bentuk serangan yang terlihat secara nyata yang dilakukan oleh manusia misalnya, maka kita akan sulit menemukan, sementara ini korbannya adalah manusia, kita akan sulit menemukan di mana konvensi atau perjanjian hukum internasional itu mengatur atau melindungi aspek kemanusiaannya, melindungi peradaban manusia, melindungi perdamaian dan keamanan dunia, jika kemudian perjanjian internasional atau hukum internasional belum menjangkau hal-hal tersebut. Nah, ini yang saya kira satu hal menarik gitu. Satu hal yang ingin dikaji dalam buku ini, sejauh mana hukum internasional mencoba untuk atau bagaimana hukum internasional mengatur terkait ini. Dan ditemukan dalam penelitian ini memang bahwa masih ada hal-hal yang sifatnya kurang memadai atau hal-hal yang masih perlu dikaji. Nah, kaitannya dengan kejahatan agresi menariknya begini. Kalau kita sebut itu bahwa kejahatan agresi itu merupakan satu kejahatan yang dikutuk oleh umat manusia sebagai suatu kejahatan internasional, dan itu telah diakui dalam ICC misalnya dalam Statuta Roma 98 yang juga menjadi jurisdiksi dari International Criminal Code, maka definisi yang kita temukan itu di situ hanyalah merupakan suatu tindakan yang merupakan serangan bersenjata kepada kedaulatan ataupun wilayah kedaulatan suatu negara, baik sebagian maupun keseluruhan, atau terhadap komunitasnya. Tetapi persoalannya adalah kejahatan agresi itu seringkali hanya disentuh dalam perspektif perang, gitu ya. Hanya disentuh dalam perspektif hukum perang. Padahal itu suatu hal yang sangat berbeda. Karena kalau yang kita pahami bahwa kalau untuk diatur dalam hukum perang, maka itu aturannya akan berbeda dengan apa yang diatur oleh agresi. Sementara agresi adalah sesuatu yang memang sejak dahulu itu dilarang, dan bahkan salah satu prinsip dalam piagam PBB adalah tidak bolehnya ada gangguan terhadap kedaulatan suatu negara, non-intervention principle. Nah, ketika agresi itu dilakukan, itu kan berarti ada tindakan sepihak, ada unilateral act yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Kalau kita pakai rumusan dari kejahatan yang ada pada ICC dan resolusi-resolusi itu, maka kata kekuatan bersenjata ini memang tidak atau didefinisikan secara makro, secara luas gitu ya. Nah, oleh karenanya saya menganggap adalah satu terobosan yang menarik dari buku ini mencoba untuk menggarisbawahi. Walaupun ini yang agak saya sayangkan, ini sedikit kritikan kepada buku ini. Walaupun kekuatan bersenjata ini hanya tidak terlalu mendalam untuk dikejar oleh para penulis buku. Nah, mungkin ini salah satu challenge buat para penulis ya, bahwa kalau misalnya memang Anda ingin mencari korelasi antara kejahatan siber gitu ya dengan kejahatan agresi, dan kemudian mencoba menautkannya, mencari benang merahnya dalam konteks persenjataannya, karena di sini dikatakan bahwa kekuatan bersenjata itu kan
saat sekarang tidak lagi konvensional. Nah, tetapi kemudian buku ini tidak mencoba untuk memberikan suatu penekanan dan analisis yang lebih komprehensif terkait dengan apa itu senjata misalnya. Apa sih definisi senjata? Kekuatan bersenjata yang dimaksud oleh ICC itu sejauh mana yang ada pada berbagai literatur misalnya, dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional, dalam berbagai doktrin misalnya, gitu ya, yang saya kira ini masih bisa sangat bisa dikembangkan untuk nanti penulis bisa memberikan satu definisi, dan saya kira ini satu hal yang bisa menjadi novelty dan bisa disampaikan ke masyarakat internasional, bahwa peneliti Fakultas Hukum Unhas misalnya memberikan satu resume bahwa atau mendeklar bahwa kekuatan bersenjata yang sesungguhnya termaktub di dalam definisi dari kejahatan agresi yang baik yang diakui oleh atau yang dinyatakan oleh Majelis Umum PBB ataupun yang ada dalam berbagai literatur dan ICC misalnya, salah satunya adalah cyber, gitu ya, atau cyber weapon atau persenjataan yang dalam konteks cyber, persenjataan yang menggunakan teknologi, persenjataan yang bisa dikendalikan dengan menggunakan AI, persenjataan yang bisa dikontrol dari jarak jauh, persenjataan yang saat sekarang sangat sesuatu yang bisa saja mengancam kehidupan peradaban manusia, yang apabila itu tidak dikendalikan, sebagaimana dulu misalnya nuklir, kemudian ada proliferation-nya, ada upaya untuk pembatasan dari penggunaan nuklir itu karena dipandang sebagai sebuah senjata yang berbahaya, maka mungkin ke depan tim peneliti ini bisa mengemukakan bahwa senjata atau persenjataan yang juga menjadi sesuatu yang diatur di dalam kejahatan agresi itu adalah persenjataan yang bersifat atau yang terkait dengan teknologi. Nah, itu yang saya maksudkan, dan itu yang saya sangat sayangkan karena saya sangat tertarik dengan upaya untuk mencari korelasi itu, maka saya coba mengejar di beberapa halaman yang untuk mencari rumusan apa sih yang tim penulis ini ingin rumuskan terkait dengan kekuatan bersenjata itu, sehingga challenge-nya atau tantangannya untuk menjadi buku kedua, gitu ya, atau menjadi tulisan sebuah artikel ilmiah berikutnya, atau mungkin saya pikir tidak sulit lagi atau untuk merevisi buku ini, bahwa yang seperti saya katakan tadi, ada elaborasi yang lebih jauh untuk mencari pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan kekuatan bersenjata itu, agar buku ini benar-benar bisa menemukan satu benang merah, gitu ya, satu korelasi antara kejahatan siber dan kejahatan agresi, gitu ya. Itu challenge, itu apa yang saya inginkan, gitu ya. Itu harapan, gitu, harapan dan juga mungkin saran supaya bisa dikembangkan ke sana. Jadi kita dapat satu buku lagi, gitu ya. Nah, itu satu hal. Hal lainnya adalah bahwa ketika mencari korelasi yang lain, maka saya menemukan ada satu kajian yang menarik bahwa kejahatan siber yang dikaji di dalam buku ini mencoba didekati dengan mengkaji secara luas terkait dengan sejauh mana kejahatan siber itu telah dipandang sebagai suatu kejahatan internasional. Saya termasuk orang yang menginginkan, gitu ya, atau yang saya termasuk yang mendukung lah, gitu ya, bahasanya lebih tepat, mendukung paradigma yang ingin menempatkan bahwa kejahatan siber itu adalah suatu kejahatan internasional. Mengapa? Karena saya kira kita semua sudah tahu bahwa
kejahatan siber itu menggunakan suatu teknologi yang borderless, suatu kejahatan yang bisa dikendalikan melintasi batas-batas negara, sifatnya transnasional. Bahkan dia melintasi berbagai yurisdiksi. Kalau kita mengikuti ajaran terkait atau pengetahuan terkait dengan hukum internasional dan khususnya kejahatan internasional, maka seringkali kan kejahatan internasional itu merumuskan suatu kejahatan jikalau suatu kejahatan itu telah menyangkut kehidupan masyarakat internasional secara luas. Apalagi kalau sudah borderless seperti itu, maka itu bisa dipandang sebagai kejahatan internasional. Hanya sayang sekali memang sampai sejauh ini kejahatan siber itu tidak secara mayoritas dalam berbagai literatur diterima sebagai atau diberikan atribut sebagai kejahatan internasional seperti kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, saya berpandangan bahwa sudah seharusnya masyarakat internasional menempatkan kejahatan siber itu sebagai suatu kejahatan internasional. Selain karena borderless, juga karena mengancam keselamatan, potensi-potensinya sangat luar biasa, gitu ya. Dan pelakunya juga melintasi batas-batas yurisdiksi. Nah, tentu saja ketika dia telah mendapat atribut sebagai kejahatan internasional, maka yurisdiksinya sudah bersifat universal jurisdiction, dan terus kemudian perlakuannya tentu berbeda. Dia akan disamakan dengan kejahatan-kejahatan internasional yang lain seperti hijacking, piracy, kemudian crimes against humanity, genocide, atau war crimes, gitu ya, ataupun kejahatan agresi itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat bahwa penulis salah satu korelasi yang ingin ditautkan antara kejahatan siber dan kejahatan agresi adalah penempatan keduanya sebagai kejahatan internasional. Nah, ini menarik. Kalau agresi selama ini memang telah mendapatkan status sebagai kejahatan internasional, berlaku yurisdiksi universal dan berbagai metode atau sistem di dalam penyelesaian ataupun penanganannya. Nah, kekurangan dari catatan saya tambahan, kekurangan dari elaborasi yang dilakukan terhadap menempatkan kejahatan siber sebagai kejahatan internasional ini juga saya temukan, gitu ya. Jadi seharusnya memang kalau memang mau disandingkan dengan kejahatan siber, ya kejahatan siber mendapatkan status sebagai kejahatan internasional, maka sistem dalam hukum internasional telah mengatur bagaimana mekanisme kejahatan agresi dijadikan atau mendapatkan atributnya atau implikasinya kalau sudah dapat status sebagai kejahatan internasional. Nah, seharusnya juga kalau memang ingin menempatkan pilihannya adalah menempatkan kejahatan siber sebagai kejahatan internasional, maka seharusnya juga penulis kembali secara komprehensif memperlihatkan sistem hukum itu harus seperti apa, bagaimana mekanismenya, dan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai suatu novelty atau sebagai suatu rekomendasi dari penulis untuk bisa menjadikan itu. Nah, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya tidak menemukan secara tegas, gitu ya, penulis menyebutkan bahwa kejahatan siber itu adalah kejahatan internasional. Tetapi saya melihat ada satu bab khusus yang menulis tentang kejahatan internasional itu, sehingga saya mungkin mengambil kesimpulan sendiri bahwa ada ide, ada keinginan bahwa penulis-penulis ini ingin menempatkan dia dalam korelasi yang sama dengan dengan kejahatan agresi dalam situasi dan kedudukan yang sama sebagai suatu kejahatan internasional. Dan kalau itu dilakukan, maka sangat menarik sekali, dan ini bisa jadi challenge berikutnya mungkin, buku ketiga, gitu ya, untuk melihat konsepnya seperti apa kalau kita jadikan dia sebagai kejahatan internasional. Mendudukan dia setara dengan kejahatan internasional yang lain. Sistem hukumnya seperti apa seharusnya? Bagaimana badan-badan peradilan internasional itu harus bersikap terkait dengan kasus ini? Dan kemudian bagaimana kasus-kasus yang lain yang mungkin pernah terjadi dianalisis, dan bagaimana penyelesaian secara hukum internasional dalam konteks dia sebagai kejahatan internasional. Nah, ini suatu hal yang menurut saya satu hal yang baru dan sangat menarik untuk dikaji. Nah, itu hal-hal yang sangat menarik yang saya temukan dalam membaca buku ini. Dan catatan yang berikutnya,
bahwa ketika mencari relasi antara kejahatan siber dan kejahatan agresi ini, para penulis ini mencoba mendekatinya dengan mekanisme hermeneutika hukum, gitu ya, dengan cara penafsiran yang mencoba mencari beyond dari sebuah interpretasi. Nah, ini menarik dengan cara-cara itu. Dan walaupun misalnya hermeneutikanya tidak terlalu komprehensif dipaparkan, dan itu menjadi satu hal yang juga menjadi peluang berikutnya untuk mencari misalnya atau menambahkan ketika kita mau menjadikan kejahatan siber itu sebagai kejahatan internasional, maka hermeneutika hukumnya akan dikembangkan tidak hanya terkait dengan kejahatan agresi saja. Itu catatan tambahan terkait dengan bagaimana menginterpretasi kejahatan siber itu sebagai suatu kejahatan internasional. Jadi catatan yang saya sampaikan tadi itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita akan pasti tertarik untuk lebih jauh membaca buku ini. Ini bukan promosi untuk yang belum baca buku ya, tetapi ada catatan bahwa sekali lagi kalau menggunakan apa yang saya yakini, maka ketika Anda membaca buku ini, maka akan banyak sekali informasi-informasi yang atau pengetahuan-pengetahuan yang akan menambah wawasan pengetahuan keilmuan kita, gitu ya. Bagi yang sudah pernah belajar hukum atau bagi para sarjana hukum, membaca buku ini ibarat teknologi, ibarat komputer gitu ya. Itu sama seperti merefresh dan mengupdate lagi software Anda gitu. Jadi saya termasuk merekomendasikan untuk membaca buku ini karena buku ini akan membawa wawasan kita tidak hanya berada pada ruang lingkup memahami apa itu kejahatan cyber, gitu ya. Karena di sini sudah dijelaskan semua nih apa itu kejahatan cyber, bentuk-bentuknya seperti apa itu illegal access, apa itu illegal interception, apa itu misalnya denial DOS attack misalnya gitu ya, DDoS attack gitu, atau misalnya apa itu phishing dan sebagainya. Jadi pengetahuan kita tentang apa itu kejahatan siber bisa lengkap di dalam, gitu ya. Terus kemudian kita dibawa lagi ke alam apa itu kejahatan agresi. Nah, ditambah lagi dengan bagaimana hukum internasional mengatur tentang kejahatan-kejahatan internasional, dilengkapi dengan wawasan atau penjelasan tentang bagaimana hal yang terkait dengan yurisdiksi atau kewenangan hukum dari suatu negara menangani persoalan-persoalan seperti ini. Jadi ada kompleksitas dari wawasan yang akan kita pahami, walaupun memang sekali lagi ada beberapa catatan yang saya minta itu akan semakin lebih bagus lagi kalau dia semakin komprehensif dielaborasi, tapi justru itu saya yakin adalah salah satu celah gitu ya untuk itu dikembangkan menjadi suatu tulisan berikutnya atau buku berikutnya. Mungkin terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas upaya penulisan buku ini, dan saya kira kalau kita mencari buku literatur di toko buku yang berbahasa Indonesia dan mencari kejahatan siber dalam perspektif hukum internasional, maka saya yakin akan sulit untuk kita temukan. Tapi kalau kita mencari dalam perspektif hukum pidananya, kita mencarinya dalam perspektif undang-undang ITE-nya, kasus-kasus terkait dengan hoax dan pencemaran nama baik dan sebagainya, saya kira banyak sekali buku yang menulis tentang itu, banyak sekali tulisan-tulisan di artikel ilmiah misalnya menulis tentang itu. Tapi kalau terkait dengan hukum internasionalnya, sejauh mana dia diatur dan sejauh mana hukum internasional itu berperan dalam menangani kasus-kasus seperti ini, saya kira akan sangat sulit untuk mendapatkan literatur itu. Sehingga buku ini saya kira juga perlu ada di toko buku sehingga mudah untuk dijangkau. Bukan cuma Hasbi saja nanti yang harus dihubungi kalau mau dapat buku ini, gitu ya. Jadi dia seharusnya juga ada, dan untuk itu saya menyampaikan selamat pada para penulis dan para penerbit. Semoga ini bisa menjadi sumbangan referensi yang
digunakan atau dijadikan referensi dalam perguruan tinggi atau fakultas hukum di seluruh Indonesia kalau ingin berbicara terkait dengan kejahatan siber dan hukum internasional. Saya kira itu, Saudara Hasbi Sarjana Hukum, Hasbi Asidik Sarjana Hukum, ini sarjana baru kita ini, gitu ya. Atas apa yang bisa saya bedah atau apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan penilaian ataupun tanggapan saya terhadap buku yang kita diskusikan pada hari ini. Lebih kurangnya mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas pemaparan komentar yang disampaikan. Saya menggarisbawahi ada 2 poin penting yang dapat menjadi mungkin kajian selanjutnya yang bisa lebih spesifik untuk menguraikan terkait dengan bagaimana kita memaknai kekuatan bersenjata dan penggunaan senjata cyber saat ini dalam perkembangan hukum internasional. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kejahatan cyber ini sebagai suatu kejahatan internasional yang bisa kita dalami semakin spesifik. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan. Saya persilahkan. Silahkan gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom untuk bertanya. Oh ya, Habaib Al-Mukarramah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Habaib. Saya mempunyai satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab untuk semuanya. Pertanyaan saya adalah, kan selama ini memang sudah ada banyak kasus cyber attack yang dilakukan dari satu negara kepada negara lain. Contohnya seperti cyber attack Rusia ke Estonia pada tahun 2007. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian portrayal penulis mengenai nasib-nasib negara yang menjadi korban cyber attack. Apakah negara-negara yang kemudian terkena cyber attack itu dapat melakukan upaya-upaya ataukah tidak ada sama sekali pilihan karena bahkan cyber attack sekarang belum dianggap sebagai sebuah kejahatan internasional dan bahkan tidak ada konvensi yang secara universal mengatur cybercrime tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi saya berikan kesempatan pertama kepada penulis mungkin dulu untuk menjawab pada Dr. Maskun untuk menjawab pertanyaan dari Lulu terkait dengan bagaimana nasib negara yang menjadi korban dalam serangan cyber. Silakan. Ya, terima kasih banyak moderator. Saya pikirnya tadi moderator yang akan jawab gitu karena penulis juga gitu. Ternyata saya yang diminta untuk jawab gitu ya. Ya. Jadi beberapa kasus cyber attack sebenarnya yang terjadi termasuk case Rusia versus Estonia ataupun Rusia versus Georgia di 2007-2008 sebenarnya memang ini adalah menjadi catatan penting sebenarnya, salah satu yang menjadi catatan penting dari tulisan ini atau penelitian ini karena pada dasarnya Rusia dan Rusia dalam hal ini untuk Estonia dan secara saintifiknya bisa dibuktikan bahwa yang melakukan itu adalah Rusia, tapi kemudian sebagai sebuah negara Rusia kemudian menolak untuk mengakui bahwa dalang dari peristiwa
chaosnya Estonia, perbankan Estonia di 2007 dan kemudian Georgia di 2008 adalah disebabkan oleh aktivitas hacker yang berkebangsaan Rusia. Sehingga dalam hal ini mereka menolak untuk mengakuinya, sehingga dengan sendiri juga mereka menolak untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Yang kedua memang adalah di sini memang sisi celah yang harus dibangun sebenarnya dan segera disadari oleh masyarakat internasional, khususnya negara-negara, karena pasca Estonia dan kemudian pasca Georgia, kemudian beberapa case yang terbaru kemudian muncul, kemudian contohnya misalnya Stunet dengan claim Amerika Serikat versus Iran misalnya, dan beberapa case-case terbaru misalnya di 2018-2019 misalnya case China versus Amerika sebenarnya. Ini yang kemudian yang harus disadari oleh masyarakat internasional dan negara-negara, bahwa teknologi sebagai tools ini bukan lagi cerita-cerita dalam dongeng-dongeng fiksi sebenarnya, tapi dia sudah ada di sekeliling kita dan telah dipraktikkan oleh negara-negara. Oleh karena itu sebenarnya normanya, jadi normatifikasinya memang harus sesegera mungkin dilakukan. Karena kalau kami melihat sebenarnya dari sisi upaya negara-negara ada, kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Tetapi kemudian sifatnya masih dari satu putaran ke putaran berikutnya dan masih sangat regional banget gitu. Jadi perbincangannya masih sangat regional banget antara satu regional dengan regional lainnya. Padahal di sisi lain kemudian kerugian yang terjadi akibat dugaan penggunaan cyber sebagai tools untuk melakukan atau melumpuhkan aktivitas sebuah negara itu sudah ada dan sudah terjadi. Ini yang memang mungkin akan menjadi PR. Saya kira tadi juga sangat menarik masukan dan beberapa input yang diberikan oleh Prof. Yuda sebenarnya untuk mencoba lebih memfokuskan lagi sehingga kemudian bisa lahir sebuah blueprint yang lebih jelas untuk penelitian ataupun untuk tulisan berikutnya. Saya kira itu mungkin tanggapan saya dari atas pertanyaan dari Lulu. Terima kasih, Lu, ya. Saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan kepada Prof. Yudariksawan untuk menanggapi komentar pertanyaan dari Lulu terkait dengan bagaimana nasib negara-negara yang menjadi korban dari serangan cyber. Sementara sampai saat ini belum ada konvensi terkait dengan itu. Silakan, Prof. Oke, ini moderatornya suka lari-lari ya. Dicari sama Pak Maskur lari-lari. Oke. Sorry. Kalau kita bicara tentang hubungan internasional atau hubungan antar negara, maka dalam konteks hubungan tersebut, mekanisme ada dua, ada jalur politik, ada jalur hukum. Nah, jalur hukum itu biasanya ditandai dengan terlibatnya pengadilan-pengadilan internasional. Nasional juga itu sangat terikat pada hukum yang dimiliki oleh permanent court yang lain atau arbitration. Nah, kalau kita bawa dia dalam konteks hukum yang lain, misalnya dalam Cybercrime Convention yang regional Eropa, di dalam regional Eropa itu memang ada mekanisme penyelesaian sengketanya, namun itu sangat menghormati apa yang disebut dengan kedaulatan negara, karena lebih menekankan kepada bahwa setiap negara itu seharusnya memiliki suatu hukum di dalam hukum nasionalnya, terus kemudian nanti ada kerjasama internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa. Nah,
Sehingga kalau dibawa dalam konteks hukum, kasus Estonia dan Rusia itu dan kasus-kasus yang tadi dijabarkan oleh Pak Maskun itu memang menjadi satu hal yang masih agak sulit untuk dicari penyelesaiannya. Walaupun misalnya bisa saja menggunakan mekanisme yang lain, yaitu mekanisme politik. Mekanisme politik ini kan tentu harus melibatkan kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk menggiring suatu isu internasional dan kemudian membuka peluang misalnya untuk terlibatnya lembaga-lembaga internasional yang lain. Itu effort ya, itu upaya. Bagaimana hasilnya tentu saja itu masih perlu kita lihat. Dan memang salah satu persoalan terbesar dalam kasus kejahatan siber itu adalah terkait dengan pembuktian, gitu ya. Bagaimana electronic evidence itu dihadirkan untuk melihat sejauh mana atau siapa sih sesungguhnya yang bertanggung jawab atau yang bisa dipandang sebagai pelaku, karena jejak digital itu bisa saja mengarah pada 3 komponen. Saya menyebutkannya ada individual. Individual itu bisa saja pelaku itu adalah orang persorangan, seorang ahli IT itu bisa saja bisa menjadi seorang teroris atau bisa menjadi seorang pelaku kriminal dalam konteks cyber attack itu, kalau memang dia apakah dia sengaja atau iseng atau mencoba-coba gitu ya. Karena sekarang seringkali ada orang-orang yang memang ahli dalam bidang IT terus kemudian sifatnya mencoba-coba atau melakukan tes kepada suatu sistem pertahanan. Selain itu, selain individual tentu ada saja misalnya kelompok-kelompok tertentu yang memang kita pandang sebagai organized crimes atau suatu suatu organisasi kejahatan yang terorganisir gitu ya. Nah, kalau itu pelakunya juga maka itu harus dibuktikan, dan ataupun mungkin dia menjadi ada state terorisme atau kejahatan atau pelakunya adalah negara, dan pembuktiannya memang harus seperti itu, seperti yang salah satu kasus yang diungkap dalam buku ini adalah terkait dengan serangan nuklir di Iran. Itu ada pendapat yang mengatakan itu ada Amerika dan Israel misalnya di belakangnya. Tetapi itu kan hanya tudingan. Untuk membuktikannya perlu ada forum, perlu ada mekanisme. Dan kalau ini terjadi, maka tentu saja ini menjadi perhatian masyarakat internasional. Jadi kalau tanya bagaimana mekanismenya, maka itu tadi, kalau tidak ada mekanisme yang bisa ditempuh secara hukum, maka secara politik seharusnya Estonia ataupun negara-negara yang merasa dirugikan itu bisa mengadu secara secara politik kepada masyarakat internasional untuk mendesakkan misalnya satu inquiry atau suatu penyelidikan terbuka terkait dengan sebuah kasus yang ada. Contoh kasus misalnya virus COVID-19 ini kan tudingan-tudingan saja, tetapi terus kemudian ada upaya untuk pembentukan inquiry atau lembaga investigasi gitu ya untuk kasus-kasus seperti ini. Saya kira itu jawaban saya untuk Hasbi, untuk pertanyaannya Habaib. Ya, terima kasih Prof. Saya kira cukup komprehensif jawaban dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan persilakan kepada peserta lain untuk bertanya. Silakan raise hand. Oh ya, saya lihat di kolom chat ada pertanyaan dari saudara Lamapa Sesu. Jadi beliau menanyakan terkait dengan sejauh mana peran hukum internasional yang ada dalam Indonesia dalam hal sumbangsih pemikiran dalam membentuk hukum nasional yang ada di Indonesia. Misalnya dalam Undang-Undang ITE di Indonesia. Saya persilakan kepada Dr. Maskun mungkin untuk pertanyaan pertama pada Dr. Maskun, selanjutnya ke Prof. Ida. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Langsung dijawab aja, Hasbi itu kan penulis. Ya, yang
berikutnya adalah yang berikutnya adalah ini ya memang satu kendala yang pertanyaan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama memang kita mau melihat sebenarnya kaidah hukum internasional sebenarnya yang bisa digunakan atau bisa digunakan khususnya dalam konteks sumbangsi bagi perkembangan hukum nasional kita, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerja panjang sebenarnya kalau dari sisi hukum internasional sebenarnya karena di area informasi dan komunikasi khususnya ICT, Information Communication Technology atau teknologi dan informasi komunikasi memang belum adanya kesepakatan awal dari negara-negara secara universal sebenarnya terhadap sebuah konvensi yang mengatur tentang teknologi dan informasi komunikasi. Memang merupakan satu kerja keras yang harus dilakukan oleh negara-negara. Tetapi menurut saya yang paling terpenting adalah eksistensi atau keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik yang 11 2008 dan perubahannya 19 2016. Ini adalah sebuah langkah maju sebenarnya dari lex spesialis yang memang yang menurut saya memang harus ada di hukum nasional kita. Dengan segala kekurangan yang ada dalam Undang-Undang ITE yang selalu menjadi debat dan diskusi khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia, dalam hal kasus-kasus yang terjadi yang menggunakan teknologi sebagai tools misalnya, khususnya yang menurut saya masih sangat konvensional sekali, khususnya di area 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau 28.2 Undang-Undang ITE, memang ini yang harus menjadi catatan menarik sebenarnya bagi pengambil kebijakan dalam ini termasuk eksekutif dan legislatif untuk melihat kembali rumusan-rumusan yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kita. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain sebenarnya isu-isu tentang informasi dan transaksi elektronik sebenarnya yang lebih khusus itu kemudian dijawantahkan dalam undang-undang lain. Misalnya sekarang salah satu yang menjadi narasumber utama tentang perlindungan data pribadi misalnya, itu juga kan sebenarnya bagian yang tidak terlepaskan sebenarnya dari Undang-Undang ITE dalam pemaknaan saya. Misalnya di pasal 26 ayat 4 tentang right to be forgotten misalnya. Dia punya koneksi yang terbangun sebenarnya kalau itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, ini mungkin yang akan kita lihat ke depannya akan seperti apa sih sebenarnya gagasan atau ide-ide dasar yang akan lahir dari ide tentang informasi dan transaksi informasi, teknologi dan informasi komunikasi secara umum. Apakah kemudian akan model yang akan muncul dalam ketentuan nasional kita akan seperti yang ada sekarang, jadi dia akan melahirkan satu undang-undang baru yang ide dasarnya sebenarnya masih terkoneksi dengan ide dasar teknologi dan informasi komunikasi. Nah, itu yang kita akan lihat seperti apa ke depannya, tetapi menurut saya yang paling terpenting adalah bahwa kaidah-kaidah ataupun koridor-koridor hukum internasional sebenarnya dalam beberapa part secara spesifik sudah ada untuk beberapa isu yang ada, yang memang sekarang tinggal bagaimana merumuskannya dalam ketentuan hukum nasional kita, apakah khususnya melalui mekanisme ratifikasi atau kemudian pun tidak meratifikasi, tapi kemudian hendak membuat undang-undang domestik yang baik, yang mungkin dengan melakukan pembacaan yang lebih detail itu akan mengantarkan kita pada wilayah lingkup dari undang-undang yang akan kita lahirkan itu akan mengakomodasi bukan hanya sebenarnya kepentingan kita Indonesia, tetapi kemudian kepentingan Indonesia di luar negeri khususnya atau di dunia internasional, termasuk proses adaptasi kita dengan kondisi yang terjadi di luar negeri khususnya. Saya kira itu tanggapan saya atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Yuda Riksawan untuk menjawab pertanyaan dari saudara peserta yang
terkait dengan bagaimana pengaruh hukum internasional ini dalam membentuk hukum nasional yang ada di Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang ITE. Silakan, Prof. Ya, kalau hukum karena gini, hukum internasional kita ada hal yang sifatnya universal, ada yang sifatnya regional gitu ya. Kalau misalnya kita sebutkan hukum internasionalnya itu sifatnya regional, sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi, terkait dengan Cybercrime Convention yang terbentuk di kawasan Eropa, maka kalau pertanyaannya bagaimana pengaruhnya, menurut saya itu sangat berpengaruh karena Cybercrime Convention mengilhami Undang-Undang ITE yang ada sekarang. Kalau baca beberapa pasal di Undang-Undang ITE itu misalnya ketentuan tentang barang siapa yang memasuki atau melakukan akses yang tanpa hak gitu ya. Itu sesungguhnya adalah terjemahan langsung atau adopsi dari ketentuan tentang illegal access yang ada pada Cybercrime Convention 2001 di Eropa. Jadi kalau sifatnya regional seperti itu, maka pengaruhnya sudah ada. Dalam arti begini, bahwa Undang-Undang ITE ini juga tidak lahir begitu saja tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di luar sana. Gitu ya. Nah, salah satu perkembangan tadi yang disampaikan Dr. Maskun adalah terkait dengan right to be forgotten. Apa yang terjadi di Eropa misalnya terkait dengan kasus Mario Costeja yang orang Spanyol terhadap perusahaan Amerika Google.com misalnya gitu ya, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Eropa, terus kemudian melahirkan sebuah perdebatan atau konsepsi baru terkait dengan perlindungan data pribadi seseorang untuk bisa dimintakan penghapusan di media elektronik, dalam hal ini internet. Maka konsepsi right to be forgotten atau kemudian diubah menjadi right to erasure atau hak untuk dihapus, itu terus kemudian diadopsi oleh perubahan atau amandemen Undang-Undang ITE gitu ya, yang awalnya tidak ada, tapi kemudian pada 2016 itu kemudian dicantumkan sebagai sebuah ketentuan baru. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia pun sesungguhnya ikut beradaptasi terkait dengan perkembangan masyarakat internasional. Hanya saja sekali lagi saya katakan bahwa yang terjadi secara umum dalam masyarakat internasional hari ini, Undang-Undang ITE itu lebih kepada bagaimana penegakan hukum tingkat nasionalnya lebih utama untuk saat sekarang. Kerjasama internasionalnya belum bisa terlalu efektif karena sekali lagi akan dibawa ke dalam suatu persoalan pidana, sementara Mahkamah Pidana Internasional itu tidak memiliki kewenangan terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat teknologi ini, gitu ya. Karena kalau kita sebut sebagai cybercrimes, maka cybercrimes itu kan lebih tindak pidana. Kalau kita mencari pengadilan internasionalnya, ya yang ada ICC, International Criminal Court, itu hanya mengadili hal yang terkait dengan kemanusiaan. Hanya ada 4, genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, dan kemudian kejahatan perang. Nah, buku yang ditulis oleh Pak Maskun dan teman-teman ini kan menarik. Kalau kemudian misalnya agresi itu, cybercrime itu bisa ditarik masuk ke dalam agresi misalnya, gitu ya, satu serangan yang secara dilakukan untuk mengganggu kedaulatan suatu negara dengan satu kekuatan bersenjata, dalam konteks ini adalah senjata dalam bentuk cyber. Nah, kalau itu dimasukkan, maka tentu saja ini membuka luas pengaruh hukum internasional terhadap praktek-praktek cybercrimes di seluruh dunia. Karena bisa saja menarik pelaku cybercrime itu ke Mahkamah Pidana Internasional. Nah, di sini perlu terobosan hukum itu yang saya katakan tadi, bahwa apakah kekuatan bersenjata yang dimaksudkan ini bisa kita terobos pengertiannya dengan sebuah pengakuan yang lebih komprehensif terhadap kekuatan bersenjata cyber, yang kemudian kita bisa atributkan bahwa kalaupun cybercrime itu dilakukan, maka kita bisa bawa dia ke dalam konteks
kejahatan agresi. Dan kalau kita bisa bawa dalam konteks kejahatan agresi, maka ICC di Den Haag itu punya yurisdiksi berdasarkan Statut Roma 98. Nah, tapi hari ini kan tidak. Hari ini lebih kepada kasus-kasus yang terjadi per negara, kedaulatan yurisdiksi negara-negara. Kalaupun ada negara lain mengetahui ada kejahatan yang lain, itu harus ada kerjasama. Nah, salah satu contoh kerjasama itu misalnya dulu di Filipina ada penyebar virus, seorang warga negara Filipina yang melakukan carding gitu ya, tapi ternyata dia juga menyebarkan virus. Nah, terus kemudian diketahui oleh masyarakat internasional bahwa yang menyebar virus ini adalah orang Filipina. Nah, ketika mau mengadili ini, maka tentu saja masyarakat internasional tidak langsung bisa menangkap si pelaku, dia harus melalui Filipina dan Filipina yang menghukumnya. Itu pun Filipina menghukumnya dengan cara hukum nasionalnya, dengan menuduhkan bahwa si pelaku ini adalah melakukan penipuan dengan cara carding, dengan penipuan kartu kredit, sambil menyusupkan sesuatu yang sifatnya virus. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ada kerjasama internasional dalam konteks itu. Nah, di Indonesia bagaimana pengaruhnya terhadap Undang-Undang ITE? Kita juga sudah mengaturnya sesungguhnya. Kita sudah mengantisipasinya dengan keberlakuan Undang-Undang ITE itu sifatnya ekstrateritorial. Jadi kalau ada serangan-serangan dari luar yang mengakibatkan kerugian pada Indonesia, maka kita bisa mengadilinya dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Tapi tentu saja harus ada kerjasama internasional dulu untuk bisa mendapatkan para pelaku dan untuk kemudian diadili di Indonesia. Kira-kira itu jawaban saya, Pasbi. Terima kasih banyak, Prof, atas jawaban yang cukup komprehensif. Selanjutnya, ada pertanyaan dari, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.18. Dari saudari Jessica Sutanto. Mohon maaf, jadi ini mungkin tanggapan dari pendapat dari Prof. Yuda tadi. Jadi apakah ketika dilakukan mekanisme penyelidikan terbuka dan seterusnya, dan ketika ada negara yang terbukti melakukan kejahatan cyber tersebut dan kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban, maka sejauh mana pertanggungjawaban yang bisa dituntut kepada negara tersebut? Mungkin saya persilakan langsung kepada Prof. Yuda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks masyarakat internasional yang saat sekarang sedang berlangsung, terutama ketika kita berbicara bahwa telah terjalin hubungan baik antara berbagai negara di dunia ini dengan satu pola kerja di bawah pengawasan dan juga koordinasi oleh misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, gitu ya, yang melahirkan banyak sekali resolusi dan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban. Misalnya salah satu perjanjian itu adalah tentang konvensi terkait dengan International Wrongful Act, yaitu tindakan bersalah dari suatu negara yang mungkin melakukan suatu kesalahan atau jadi satu kesalahan yang diakibatkan karena misalnya dia lalai atas atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah dilakukannya dengan negara lain, atau dia lalai atau dia melakukan kesalahan, bukan lalai, dia melakukan kesalahan karena kewajiban yang muncul, gitu ya, berdasarkan hukum internasional yang kemudian dia tidak laksanakan. Nah, salah satu kewajiban yang sudah diakui oleh masyarakat internasional itu adalah misalnya bahwa masyarakat internasional telah bersepakat untuk menjaga perdamaian, keamanan, untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara, untuk tidak melakukan intervensi atau non-intervention terhadap satu negara dengan negara yang lain, menyelesaikan dengan cara-cara damai, gitu ya. Dan perang itu adalah misalnya salah satu cara yang paling terakhir atau ultimum remedium. Nah,
Itu adalah kewajiban-kewajiban yang muncul karena hukum internasional. Nah, ketika ada suatu negara yang berdasarkan suatu penyelidikan internasional itu ternyata melakukan satu perbuatan yang bersalah dalam pandangan hukum internasional atau wrongful act dari sisi internationally atau internationally wrongful act gitu ya, maka masyarakat internasional bisa bersikap gitu ya. Dan sikap itu biasanya kita telah biasa melihat bahwa ada resolusi Dewan Keamanan PBB misalnya, atau ada resolusi Majelis Umum PBB terkait dengan suatu kasus-kasus atau kasus-kasus yang terkait dengan kegagalan negara untuk melaksanakan kewajibannya. Yang pada pada putusan pertanggungjawabannya kan pertanyaan adalah bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Jadi dalam hukum internasional kan ada beberapa pilihan. Apakah dia melakukan restitusi atau pergantian, dia melakukan rehabilitasi, mengembalikan kepada keadaan semula misalnya dan sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut hukum internasional suatu negara melakukan kesalahan atau lalai atau tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukannya berdasarkan hukum internasional, maka masyarakat internasional akan bisa bersikap, akan bisa bertindak. Dewan Keamanan PBB bisa mengeluarkan suatu resolusi misalnya. Dan bahkan Dewan Keamanan PBB bisa saja mengeluarkan satu resolusi untuk menempatkan pasukan perdamaian misalnya, atau bahkan melakukan suatu serangan bersenjata atau penggunaan bersenjata jika memang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang lebih jauh daripada itu, gitu ya. Ini adalah cara-cara yang telah dipraktekkan oleh masyarakat internasional dan telah diakui baik secara politik maupun hukum internasional. Jadi mekanisme politik itu bisa melahirkan suatu isu yang mengglobal, isu yang bersifat universal, melahirkan concern dari berbagai negara, dan kemudian tentu bisa mengundang reaksi dari organisasi atau institusi-institusi internasional yang memang diberikan mandat atau kepercayaan dari berbagai masyarakat, dari berbagai negara oleh masyarakat internasional untuk menjadi institusi penegak perdamaian dan keamanan, untuk kemudian bereaksi dan mengeluarkan resolusi ataupun mengambil tindakan. Tindakan-tindakan seperti embargo ekonomi, permintaan restitusi, rehabilitasi adalah tindakan-tindakan yang merupakan bentuk-bentuk akibat dari kegagalan negara untuk melaksanakan kewajibannya atau kesalahan negara melakukan sesuatu yang secara hukum internasional itu merupakan sesuatu yang dilarang. Kira-kira teorinya begitu, Hasbi, gitu ya. Nanti dalam pelaksanaan tentu saja ada banyak kontekstual yang akan terjadi. Akan kita bicara tentang hegemoni negara barat, negara timur, negara kaya, negara miskin, negara besar, superpower dengan negara minor gitu ya. Ya, superioritas dan inferioritas itu juga terjadi dalam politik internasional. Nah, tapi itulah yang kondisi masyarakat internasional yang hari ini terjadi. Dan ketika kejahatan siber itu kita akan tempatkan sebagai suatu kejahatan internasional, sekali lagi, ada istilah, kalau sebuah kejahatan internasional itu telah menjadi kejahatan internasional, gitu ya, maka dia dipandang sebagai hostis humani generis, gitu ya, musuh bersama umat manusia. Jadi setiap orang memiliki kewajiban, atau setiap negara memiliki kewajiban untuk mencari, menangkap, mengadili dengan hukumnya sendiri, atau dengan mengekstradisinya kepada negara yang memiliki prima facie atau kewenangan terhadap kasus yang terjadi untuk diadili berdasarkan apa kasus yang dialami atau bagaimana hukum itu dilaksanakan terhadap kasus tersebut. Dan itu menarik untuk kita terus tunggu perkembangan. Saya kira demikian yang bisa saya tanggapi, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena saya kira ini pertanyaan terakhir ya. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan terakhir tadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan diskusi kita atau acara ini bisa
memberi apa istilahnya, menambah gairah adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum khususnya gitu ya, untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan hukum internasional karena sangat dinamis dan sangat banyak hal yang bisa dipelajari. Terima kasih Hasbi. Terima kasih banyak atas jawaban yang cukup lugas yang disampaikan oleh Prof. Yuda. Saya kira mungkin secara teori ada, tapi secara pelaksanaan mungkin adalah hal yang berbeda dan membutuhkan diskusi-diskusi yang lebih dalam selanjutnya terkait dengan hal tersebut. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan di awal, bahwa akan ada hadiah buku untuk para peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan teman-teman menyimak dengan cermat, baik-baik pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi silakan gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom meeting ini untuk sebagai tanda bahwa teman-teman yang akan menjawab. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan perjanjian internasional apa yang mengatur terkait dengan kejahatan agresi dan kejahatan cyber yang tadi dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini. Silakan teman-teman. Oh, dari LBH Cita Keadilan. Yang pertama yang katanya LBH Cita Keadilan. Silakan LBH Cita Keadilan. Ini namanya dulu, Pak. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Halo, LBH Cita Keadilan. Ada LBH Cita Keadilan. Oh, silakan. Pak Sesu bisa menjawab pertanyaan tadi. Apa perjanjian internasional yang mengatur terkait dengan kejahatan cyber dan kejahatan agresi yang dijelaskan oleh narasumber? Silakan. Batal segera ya. 1, 2, 3. Oke, batal segera. Silakan peserta dari Habaib Al-Mukarramah untuk menjawab. Ya, perjanjian internasional yang mengatur mengenai cybercrime saat ini cuman Budapest Convention atau European Union Convention Cybercrime, ya. Terima kasih. Oke, selamat. Nanti bukunya akan dikirim melalui di kampus ya, saya kira. Untuk peserta luar jaringan mungkin ada. Jadi selanjutnya buku kedua saya akan berikan kepada peserta dari luar jaringan dan katanya boleh lagi dalam jaringan. Jadi siapa yang duluan ini? Nanti kita lihat dari MC yang akan tentukan siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua. Ya, ini terkait dengan apa kasus yang menjadi salah satu bukti kejahatan cyber yang menyerang fasilitas penting suatu negara yang tadi dijelaskan. Silakan. Dari angkat tangan. Apa kasus yang salah satu kasus saja yang menjadi bukti bahwa kejahatan cyber ini
sudah menjadi mengancam fasilitas penting suatu negara yang tadi disampaikan oleh narasumber. Kalau teman-teman menyimak pasti tahu jawabannya nih. Saya. Ya, silakan. Saya, moderator. Saudara Lama Pak Susu. Serangan yang terakhir itu yang 2018, serangan terhadap di Singapura. Yang terjadi di Singapura, penyerangan pribadi sekitar 1,5 warga Singapura. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai mengancam fasilitas penting suatu negara? Saya serahkan ke... Termasuk karena dia menyerang pribadi Perdana Menteri. Oke lah, hadiah buku untuk kedua untuk Lama Pak Susu. Terima kasih. Nanti bukunya silakan komunikasi dengan panitia. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi, perhatian, dan atas seluruh peserta, narasumber, baik itu yang hadir secara dalam jaringan maupun yang bisa hadir secara langsung di Warkop ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan itu saja saya kira. Saya akan kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada moderator kita pada sore hari ini. Untuk para hadirin sekalian, terima kasih telah menempatkan waktu hari ini dan terima kasih kesempatannya kepada Bapak Prof. Yudari Sawan yang telah bersedia untuk menjadi pembicara hari ini. Untuk para peserta, jika ingin memesan buku, bisa hubungi panitia yang ada atau saya pribadi di nomor tertera dalam pamflet juga teman-teman sekalian. Dan apabila diskusi lebih lanjut di luar forum ini, karena mungkin kita dibatasi oleh waktu ya, teman-teman sekalian bisa hubungi kami juga. Kami bersedia untuk lanjutan diskusi lanjutan. Dan hasil sebenarnya dan perhatiannya saya akan sebagai pada sore hari ini. Terima kasih Pak Hida telah menonton sore hari ini. Saya Halimah Bisanya sampai jumpa di kegiatan berikutnya secara langsung dari Ketua Dopuri Warkop disponsori oleh Warkop Trading 94 Corner area Dopuri untuk teman-teman yang menyusun tempat nongkrong bisa datang ke sini saja. Tentunya dengan perhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih. Terima kasih Pak Maskun. Pamit ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.